Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kedudukan garis lurus dengan bidang, jarak garis ke bidang, dan perpotongan tiga bidang rata. Nah, materi ini merupakan materi yang terakhir dari materi persamaan bidang rata dan garis pada ruang. Nah, untuk memahami materi ini Anda harus pahami dengan baik bentuk-bentuk dari persamaan bidang, kemudian bentuk-bentuk dari persamaan garis, sehingga nanti ketika disajikan persamaan bidang maupun persamaan garis dalam bentuk apapun, dalam bentuk persamaan apapun, Anda tidak akan kesulitan. Langsung saja kita bahas yang pertama, kedudukan garis dengan bidang datar. Jadi, ketika kita memiliki sebuah garis dan sebuah bidang, maka ada beberapa kemungkinan kedudukan garis dengan bidang tersebut. Misal diketahui garis G dengan vektor arah dari garis G sama dengan vektor yang komponen skalarnya adalah A, B, C, merupakan vektor arah dari garis G. Kita tahu bahwa vektor arah itu adalah vektor yang menentukan arah suatu garis. Kemudian bidang H dengan vektor normal, vektor N sama dengan vektor yang komponen skalarnya adalah A, B, C. Nah, vektor normal pada bidang, ingat dia adalah suatu vektor yang tegak lurus bidang. Maka dapat ditentukan kedudukan antara garis G dengan bidang H. Kemungkinan yang pertama garis G sejajar dengan bidang H. Jika dan hanya jika vektor arah dari garis G dot produk dengan vektor normal dari bidang sama dengan 0. Jadi vektor A dot vektor N sama dengan 0. Atau A kali A kapital ditambah B kali B kapital ditambah C kali C kapital sama dengan 0. Itu kalau G sejajar H. Jadi kalau digambar di sini G1 sejajar dengan bidang H. Kemudian kemungkinan yang kedua garis G tegak lurus dengan bidang H jika dan hanya jika vektor arah dari garis sama dengan mu kali vektor normal dari bidang. Atau kita tuliskan vektor A sama dengan mu kali vektor N. Ekuivalen dengan A per A kapital sama dengan B per B kapital sama dengan C per C kapital sama dengan mu. Dengan mu adalah suatu konstanta real. Jadi garis G tegak lurus dengan bidang H. Yang ketiga, G terletak pada H. Jadi garis G, ini seharusnya G garis ya, terletak pada bidang H jika dan hanya jika yang pertama vektor A dot vektor N sama dengan 0, dan yang kedua AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D1 sama dengan 0 untuk setiap X1, Y1, Z1 pada garis ya. Jadi untuk setiap titik itu berlaku persamaan garis. Ada dua hal yang perlu dipenuhi ketika garis G terletak pada bidang H. Nah, untuk kemungkinannya di sini ya, jadi G1 sejajar dengan bidang H. Ini adalah vektor arah dari garis G1 dengan vektor normal dari bidang saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, G2 tegak lurus dengan bidang H, maka vektor arah dari garis itu mu kalinya vektor normal ya, jadi searah. Yang ketiga, garis G3 terletak pada bidang H apabila terpenuhi dua kondisi, yaitu vektor A dot vektor N sama dengan 0, dan yang kedua setiap titik pada garis itu memenuhi persamaan bidang H. Contoh, jadi apakah yang Anda ketahui tentang kedudukan garis G? Garis dalam bentuk persamaan vektor X, Y, Z sama dengan vektor yang komponen skalarnya 3, negatif 2,0 ditambah lambda kali vektor dengan komponen skalarnya 2, negatif 3,1 dengan bidang H X ditambah Y ditambah Z ditambah 9 sama dengan 0 ya. Jadi ditanyakan bagaimanakah kedudukan garis G dengan garis H. Nah, kita perlu tahu ya, jadi
vektor arah dari garis G dan vektor normal dari bidang H. Vektor arah dari garis G itu adalah vektor A sama dengan 2, negatif 3,1 ya. Jadi ini adalah vektor arah dari garisnya. Kemudian vektor normal bidang H, jadi A, B, C. Berarti kan koefisien A, koefisiennya X, koefisiennya Y, koefisiennya Z. Berarti 1, 1,1 itu adalah vektor normalnya. Kemudian vektor A dot vektor N sama dengan vektor 2, negatif 3,1 dot vektor 1,1,1 sama dengan 0 ya. Nah, berarti vektor A dot vektor N sama dengan 0. Sedangkan titik 3, negatif 2,0 di sini 3, negatif 2,0 apabila kita substitusikan ke persamaan bidang H, berarti 3 dikurangi 2 ditambah 0 ditambah 9 itu tidak sama dengan 0 ya. Sehingga titik 3,2,0 tidak terletak pada bidang H. Artinya hanya terpenuhi vektor A dot vektor N sama dengan 0. Sehingga G sejajar dengan bidang H. Untuk yang nomor 2 bisa dipahami sendiri. Selanjutnya, pandang dua garis lurus G1 dan G2. Misal kita memiliki dua buah garis lurus. G1 itu adalah garis yang persamaannya V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0. Sedangkan garis G2 itu adalah garis dengan persamaannya V3 sama dengan 0 dan V4 sama dengan 0. Maka bentuk V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0, V3 ditambah mu V4 sama dengan 0, dengan lambda dan mu adalah parameter, menyatakan garis-garis lurus yang memotong G1 dan G2. Dengan memilih nilai lambda dan mu tertentu, kita dapat menentukan garis hubung terpendek atau garis tegak lurus persekutuan antara G1 dan G2. Itu ya. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P 1,2,1 dan memotong garis-garis G1. Jadi G1 itu adalah perpotongan bidang ini X tambah Y dikurangi 2 sama dengan 0 dan bidang Y ditambah 2Z sama dengan 0. Sedangkan G2 adalah sebuah garis yang merupakan perpotongan bidang pertama dengan bidang kedua. Gitu. Nah, diminta persamaan garis lurus yang melalui titik P dan memotong G1 dan G2. Apabila Anda kurang jelas, boleh nanti dikonstruksi gambarnya ya, G1 dan G2 nya pakai aplikasi, pakai GeoGebra atau yang lainnya, silahkan, agar lebih memudahkan dalam pemahaman terhadap soalnya. Di sini penyelesaiannya, persamaan garis yang memotong G1 dan G2 adalah garis L. Kita misalkan namanya adalah garis L. Jadi ini adalah V1 sama dengan 0, ini V2 sama dengan 0 ya. Jadi V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Yang di sini V3 ditambah mu V4 sama dengan 0 gitu. Garis L memotong G1 dan G2 untuk setiap nilai lambda dan mu. Karena L melalui titik P dari yang diketahui ya 1,2,1, maka kalau P nilai titik P ini kita substitusikan ke garis L, kita akan dapatkan nilai lambda dan nilai mu ya. Lambdanya ketemu negatif 1/4 dan mu-nya ketemu negatif 1/5. Maka garis L yang dimaksud adalah, jadi kita substitusikan kembali nilai lambda dan mu yang kita peroleh ke persamaan garis L, diperoleh persamaan garis 4x ditambah 3y dikurangi 2z dikurangi 8 sama dengan 0, dan 3x ditambah 9z dikurangi 12 sama dengan 0. Mungkin nanti apabila Anda buat gambarnya akan lebih membantu ya, garis L yang dimaksud itu yang mana gitu. Selanjutnya, jarak dua garis lurus. Jika kedua garis sejajar, apabila kita memiliki dua buah garis G1 dan G2 dengan G1 sejajar G2,
Maka untuk menentukan jarak antara G1 dan G2, kita tentukan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ambil titik P sebarang pada G1. Yang kedua, buat bidang H melalui P dan tegak lurus G1. Maka tentu juga H tegak lurus G2. Yang ketiga, menentukan titik tembus G2 pada bidang H, kita misalkan titik Q. Dan yang keempat, PQ adalah jarak dari G1 dan G2. Ini contohnya. Tentukan jarak dua garis G1 dan G2. G1-nya ya, ini persamaan garis dalam bentuk vektor. Kemudian G2-nya juga dalam bentuk vektor. Kita lihat vektor arahnya. Vektor arah di sini adalah koefisien dari lambda. Dari G1 ada vektor 2,3,1. G2 juga sama. Artinya vektor arah G1 sama dengan vektor arah G2. Ya. Kalau vektor arahnya sama berarti kedua garis sejajar. Jadi G1 sejajar G2. Selanjutnya kita ambil titik P yaitu 2,0,2. Di sini sudah disediakan ya. 2,0,2 pada G1. Kita buat bidang H yang melalui P dan tegak lurus dengan G1. Artinya vektor normal H sama dengan vektor arah dari G1, yaitu vektor arah dari G1 vektor 2,3,1. Maka persamaan bidang H adalah 2 kali X dikurangi 2 ditambah 3 kali Y dikurangi 0 ditambah 1 kali Z dikurangi 2 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan, bidang H sama dengan 2X ditambah 3Y ditambah Z dikurangi 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan titik tembus G2 dengan H. Kita misalkan titik Q ya. G2 dari sini kita dapatkan persamaan dalam bentuk parameter. Jadi X sama dengan 0 ditambah 2 lambda. Di sini. Maaf ya, ini seharusnya mu ya, kalian di bawahnya mu. Di sini masih lambda. Kemudian Y sama dengan 4 ditambah 3 mu. Z sama dengan 8 ditambah mu. Gitu. Disubstitusikan ke dalam persamaan bidang H yang di sini. Nah, kita peroleh jadi nilai X, Y dan Z-nya kita ganti dengan dari punyanya G2. Ya. Jadi kita peroleh nilai mu sama dengan negatif 1. Sehingga titik Q sama dengan ya. Jadi di sini 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, Y-nya 4 ditambah negatif 3 jadinya 1, Z-nya 8 dikurang 1 sama dengan 7 ya. Jadi Q adalah titik tembus garis, titik tembus apa tadi? Titik tembus G2 dengan bidang H negatif 2,1,7. Selanjutnya untuk menentukan jarak titik P dengan G2 ya, kita tentukan jarak P dan Q. Kita gunakan konsep jarak 2 titik, maka kita peroleh jarak garis PQ adalah akar 42 satuan panjang. Jadi ini adalah untuk menentukan jarak 2 garis yang sejajar. Mungkin sekian untuk sesi kali ini. Jadi kita dapat menentukan posisi garis dengan bidang. Jadi bisa jadi garis sejajar bidang, bisa jadi garis tegak lurus bidang, bisa jadi juga garis terletak pada bidang. Tadi masing-masing sudah dijelaskan syarat-syaratnya. Kemudian bagaimana kita menentukan jarak 2 garis yang sejajar, beberapa langkah yang sistematis sudah saya tuliskan di sini. Ya, jadi ada 4 langkah utama diikuti, kemudian dicoba untuk mengerjakan soal yang lain. Semoga bisa diterima dan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.